Kitab kita dari Roma pasal yang kelima. Roma pasal yang kelima. Kita akan membaca, saya baca ayat pertama, nanti Bapak Ibu baca ayat yang kedua, dan kita sama-sama baca ayat yang ketiga. Hasil pembenaran. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh dan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita berpegang dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Kita baca sama-sama ayat 3. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan keteguhan. Ya, dari pembacaan firman Allah yang kita sudah baca secara bersama, saya mengambil tema siap dibenarkan. Itulah tema kita, siap dibenarkan. Saudara, kalau kita yang sakit lalu berobat ke rumah sakit, apa yang dikatakan oleh dokter sesuai dengan hasil pemeriksaannya dan sesuai dengan hasil pemeriksaan itu diberitahukan kepada kita sumber-sumber penyakitnya, lalu dokter pasti akan berikan resep obat yang sesuai dengan penyakit itu. Dan dia selalu anjurkan ini harus dimakan obat ini dengan teratur. Yang obat ini sesudah makan, yang obat ini sebelum makan, karena ada begitu. Lalu kita sudah dengar anjuran dari dokter, tetapi kita tidak kerjakan, kita tidak siap untuk menerima dan melaksanakannya. Tidak ada artinya dan tidak ada untungnya dan tidak ada hasilnya sebenarnya kita pergi untuk berobat. Sebab apa? Semua kita abaikan. Ya. Dan bisa jadi hal itu menyebabkan semakin parah, bahkan juga bisa menyebabkan sampai mati. Minggu yang lewat saya pergi ke rumah sakit dan kami lihat ada seorang bapak dan ibu yang menggendong anaknya kira-kira berumur 1,5 tahun. Harga Tumora dari Studio India. Kebetulan saya di situ.
Boru Kampung Ulun. Menurut keterangan dari orang itu, anaknya itu sudah panas dan stek beberapa kali, lalu dibawalah berobat ke sini, rumah sakit ini. Dan waktu mau ditangani di rumah sakit sesuai dengan persyaratan harus ditangani oleh kepala rumah tangga. Dan waktu dia disuruh mendatangani, bapak ibu lari, ketakutan. Saya nggak mau mendatangani, nanti dibilang COVID anakku. Lari dia, capek mertuanya, cari dia, dapat dibujuk-bujuk dia, tidak mau. Bahkan justru diancam istrinya, atau kenapa nanti anakku itu, awas kau. Pendek cerita bapak ibu, anak itu nggak bisa ditangani di rumah sakit karena tidak mau mendatangani. Dibawalah pulang, besoknya mati ya. Waktu saya mendengar itu, bagaimana kira-kira penyesalan dari bapak itu? Napas kita ini sebenarnya bukan dokter yang menentukan, bukan hasil pemeriksaan yang menentukan, tetapi napas kita ini sebenarnya memang ada di dalam tangannya Tuhan. Tapi melalui dokter pun Tuhan bisa pakai tangan seseorang untuk menyatakan kuasa dan penyembuhan. Saudara-saudaraku, betapa tidak tersesali lagi. Ini saudara. Di dalam Tuhan pun kita begitu sering. Ya, di dalam Tuhan pun banyak juga orang Kristen mengaku percaya kepada Tuhan, mengaku beriman kepada Tuhan. Tetapi waktu Tuhan mau membenarkan hidupnya, dan tentu kalau Tuhan mau membenarkan hidup seseorang, Tuhan mau hidup seseorang itu mau mengerjakan, mau siap untuk melaksanakan apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kita mau. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Alkitab kalau kita membaca sebelum pasal 5 ini, di pasal yang keempat, di situ Allah banyak membenarkan Abraham. Abraham dibenarkan oleh Allah karena Abraham siap dibenarkan oleh Allah. Abraham diberkati oleh Allah karena Abraham siap untuk diberkati oleh Allah. Dan tentu Abraham bukan hanya sekedar siap untuk menerima berkat dari Allah, tetapi Abraham harus siap menerima sesuatu proses demi proses yang Allah mau kerjakan dalam hidupnya, dan Abraham harus siap untuk itu. Seharusnya kita pun sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, yang beriman kepada Tuhan, saudara, Tuhan itu akan banyak mengerjakan sesuatu perkara-perkara yang dasar dan luar biasa dalam hidup kita, asal kita mau siap, mau dibenarkan oleh Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu. Ya, asal kita siap mau dibenarkan oleh Tuhan, dan apa yang menjadi kemauan Tuhan di dalam pembenarannya itu dalam hidup saudara dan hidup kita semua, pasti membawa kepada hal-hal yang baik
dan lebih baik dan lebih baik dan lebih baik lagi. Jadi pembenaran karena iman, ya, pembenaran karena iman itu akan menyatakan atau mengerjakan beberapa hasil. Sekali lagi saya katakan, pembenaran karena iman akan menyatakan dan mengerjakan beberapa hasil bagi orang yang percaya dan yang siap sekaligus untuk menerima apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu. Nah saudara, kalau kita perhatikan ayat-ayat yang kita baca ini, di ayat yang pertama, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman. Iman bekerja di saat mendengar firman. Firman yang kita dengar menumbuhkan iman. Ya. Jadi firman yang kita dengar akan mengerjakan sesuatu iman dan menumbuhkan sesuatu iman. Nah, saudara-saudara, dari ayat yang kita baca ini dan kita perhatikan ini, saya mau katakan kepada kita, bagi orang yang percaya, bagi orang yang beriman, dia akan mengalami beberapa hasil kalau dia beriman dan dia percaya karena firman. Nah, kita akan melihat hasilnya. Yang pertama, ya, hasil yang pertama dari ayat ini, hidupnya damai sejahtera dengan Allah. Itu yang pertama. Orang yang dibenarkan karena iman, karena mendengarkan firman Allah, hidupnya akan mengalami damai sejahtera dengan Allah. Kita mau damai sejahtera hidup kita, Bapak Ibu. Kalau kita mau hidup kita mau damai sejahtera, kita harus bisa melekat dengan Tuhan. Ya. Kalau kita mau damai sejahtera dengan Allah, kita harus mau melekat dengan Dia. Sebab kalau kita sudah melekat dengan Dia, Dia ada di dalam kita, kita ada di dalam Dia. Melekat. Berarti damai sejahtera yang ada di dalam pribadinya Allah, damai sejahtera yang ada di dalam pribadinya Allah itu akan mencari damai sejahtera di dalam pribadi kita. Amin. Itu sebab apa? Melekat. Nah, itu sebabnya kalau Paulus juga katakan di dalam kitab 1
1 Korintus coba dibacakan sebentar. Ayat pasal yang ke-6. 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-17. Tolong dibaca dulu. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan, Perhatikan, siapa yang mengikatkan dirinya. Kalau dalam terjemahan lama, yang melekat dengan Tuhan. Yang melekat dengan Tuhan. Apa katanya? menjadi satu roh dengan Dia. Oh, luar biasa. Menjadi satu roh dengan Dia. Jadi roh yang ada di dalam pribadinya Allah adalah roh yang luar biasa, roh yang dahsyat itu, roh yang hebat itu, roh yang besar itu. Bisa mengerjakan damai sejahtera. Saudara, kalau kita bisa melekat dengan Tuhan, damai sejahteranya ada di dalam hidup kita. Dan saya bisa katakan, kalau ada damai sejahtera dari Tuhan dalam hidup kita, nah ini yang membuat kita menjadi orang yang hebat. Hebat bukan karena dunia, tapi hebat karena Tuhan. Ini saudaraku. Nah itu sebabnya saya mau katakan kepada kita, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita semakin hari semakin mendekat, semakin melekat, menyatu dan menyatu dengan Tuhan. Supaya apa? Rohnya itu menyatu dengan kita. Tabiatnya Allah itu menyatu dengan kita. Karakternya Allah itu menyatu dengan kita. Sifat-sifat kepribadian Allah itu menyatu dengan kita. Ini saudara-saudara. Daud katakan, hanya dekat Allah saja. Mazmur 62 itu ya. Hanya dekat Allah saja. Kita bukan tidak bisa kita dekat dengan banyak orang. Bisa. Kita bisa dekat dengan orang yang hebat di bidangnya. Kita bisa orang yang sukses di bidangnya, kita bisa dekat dengan mereka. Kita bisa juga dekat dengan orang-orang pembesar, dan juga bisa dekat dengan orang-orang yang kecil. Bisa dekat dengan orang-orang yang berpendidikan hebat, tapi juga bisa dekat dengan orang-orang yang sangat sederhana. Tetapi kalau kita dekat dengan Tuhan, ya, ini membuat damai, saudara-saudara. Ya, membuat damai hati ini. Oh, luar biasa, saudara. Dan itu yang dialami oleh Daud. Hatinya damai menghadapi hari-hari yang dia jalani, hari-hari di mana dia bekerja. Daud itu merasa ada tenang, saudara-saudara, merasa ada damai dalam hidupnya. Karena apa? Dia suka dekat kepada Tuhan. Dia suka menyatu dengan Tuhan. Dia suka bersekutu dengan Tuhan untuk semakin menyatu dan menyatu dan menyatu. Paulus katakan tadi, siapa yang mengikatkan dirinya kepada Tuhan akan menjadi satu roh dengan Dia. Salah satu dari pekerjaan Roh Kudus
memberikan damai sejahtera. Amin. Damai sejahtera. Hidup ini kalau sudah damai sejahtera, apa saja yang dihadapi, dia tenang. Tidak gegabah, tidak ceroboh, dia tenang. Biar ribut keras datang, ku mau tetap selamanya. Kuatkanlah imanku, ya Tuhan. Jadi biar apapun yang datang diperhadapkan kepada kita, tapi saya bisa pastikan kalau roh kita sudah menyatu dengan Tuhan, damai sejahteranya sudah menyatu dengan kita, kita tenang, saudara. Ya, tenang, saudara. Nah, kalau kita perhatikan di ayat pokok kita ini, kita Roma ini pasal yang kelima ini, ya sebagai poin kita yang pertama tadi, hidupnya damai sejahtera dengan Allah. Saya bacakan sekali lagi ayat yang pertama ini. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Amin. Perhatikan saudara-saudaraku, kita hidup, bukan sekedar hidup. Kita hidup bukan sekedar makan, bukan sekedar berpakaian, saudara-saudaraku. Karena apa? Pembenarannya itu karena iman yang ada dalam hidup kita lewat mendengarkan firman-Nya. Nah, damai sejahtera Allah yang ada di dalam dirinya Allah masuk dalam hidup kita. Damai sejahtera itu, nah ini saudaraku, luar biasa saudaraku, menyatu dengan Allah, mengerjakan sesuatu yang dahsyat dan luar biasa. Saya catat di sini, inilah hasil karena pembenaran iman yang dikerjakan oleh firman yang kita dengar. Ya, sekali lagi saya katakan, inilah hasil karena pembenaran iman yang dikerjakan oleh firman yang kita dengar. Amin. Makanya saudaraku, kalau kita mendengar firman Tuhan, kita perlu fokus. Sebab di saat kita fokus mendengar firman, itulah Tuhan sedang berkata-kata kepada kita, berfirman kepada kita, lalu kita tangkap dengan pendengaran kita, lalu iman mulai muncul. Iman mulai bekerja, iman mulai bertindak. Sebab iman yang hidup itu, dia tidak berdiam diri, tapi dia bekerja, dia bertindak, dan di dalamnya mengerjakan damai sejahtera Allah memenuhi hidup kita. Ini saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Nah, saya mau katakan, damai sejahtera dari Allah itu membuat kita tidak gelisah. Ya,
damai sejahtera yang dari Allah itu dalam hidup kita membuat kita tidak gelisah. Jadi kalau banyak orang gelisah, tidak ada damai sejahtera Tuhan di sini. Tidak ada. Tapi kalau damai sejahtera Tuhan ada dalam hidupnya, dia nggak pernah gelisah. Ya. Masalah bisa datang, problema bisa datang, silih berganti bisa datang, tapi tidak gelisah. Apa yang membuat tidak gelisah? Karena damai sejahtera Allah lebih besar di dalam hidupnya, saudara. Sehingga damai sejahtera Allah itu tidak bisa dikuasai oleh kegelisahan. Justru damai sejahtera dari Allah itu dalam hidup kita ini akan melenyapkan yang namanya kegelisahan. Amin. Jadi makanya mari saudara kita belajar melekat dengan Tuhan. Melekat dengan Tuhan. Sebab kalau kita sudah melekat dengan Tuhan, Tuhan pun begitu enak dengan menyampaikan sesuatu apa yang menjadi isi hatinya Tuhan, apa yang menjadi kerinduannya Tuhan. Kita mau kerjakan dalam hidup kita siap dan kita siap. Nah, sudah damai sejahteranya masuk, kegelisahan tersingkir. Ini saudara, kegelisahan tersingkir. Kalau damai sejahtera ada dalam hidup kita, tidak akan membuat kita gentar. Tidak membuat kita gentar. Ya. Dunia ini sedang menghadapi kegentaran. Indonesia belum selesai menangani COVID, sudah datang kegentaran yang lain dihadapi. Waktu si Rizik di Arab Saudi 3,5 tahun, agak aman-aman, sudah. Tapi setelah dia pulang banyak mempermudah. Aku salut betul saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan untuk Bapak Presiden kita Joko Widodo. Salutku di mana? Kata-kata kasar, kata-kata makian, kata-kata hujatan yang dilemparkan bagi dia dan juga untuk wakilnya Maruf Amin. Sama mereka dua, aku sungguh salut. Kenapa? Sabar, saudara-saudara. Lebih sabar dari pendeta. Ini kurindukan saudara. Lebih sabar dari pendeta. Hampir mirip kesabarannya dengan Yesus. Coba kalau dia responi sekata dua kata untuk menanggapi semua hujatan itu, kata-kata kasar itu yang dilemparkan bagi dia,
Justru itu yang disenangi orang yang melemparkan kata-kata Allah. Supaya apa? Supaya semakin ribut. Disitulah kesempatan untuk menjatuhkan dia. Hebat dia. Jadi saya dengar berita, banyak yang ku pelajari dari cara-caranya itu. Wah, luar biasa, saudara. Coba kalau dia balas, saudaraku, bisakah dia balas? Bisa. Dia orang tertinggi di Indonesia. Tapi Indonesia bisa semakin ribut. Hebat, saudara. Jadi saya lihat dia bisa tenang, saudara-saudaraku. Dia nggak gelisah, dia nggak gentar. Wah, luar biasa itu saya katakan. Berarti dalam hidupnya ada damai sejahtera. Saudara-saudara, kita sangat membutuhkan damai sejahtera ini. Kita baca dulu satu ayat. Yohanes pasal 14. Tolong dibaca dulu ayat 27. Bacakan nama tak. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Perhatikan apa kata firman. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Wah, jadi Yesus waktu dia di Kisah Rasul naik ke surga, dia meninggalkan damai sejahtera bagi rasul-rasul, bagi murid, bagi orang percaya lewat pekerjaan Roh Kudus. Nah, itu sebabnya kita kembali, kalau kita mau melekat dengan Tuhan, seperti gereja mula-mula senang melekat dengan Tuhan lewat persekutuan mereka dengan Tuhan, maka rohnya Tuhan itu mengalir yang mengerjakan damai sejahtera, damai sejahtera. Itu Yohanes dikatakan, aku tinggalkan. Apa yang ditinggalkan? Damai. Coba ulangi sekali lagi. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku. Jadi damai sejahtera yang ada di dalam pribadinya Allah itu ditinggalkan bagi kita. Nah, ini saudara, untuk apa Tuhan tinggalkan damai sejahteranya bagi kita? Jadi saya yakin dan percaya, bukan hanya damai sejahtera yang Tuhan tinggalkan, ada banyak hal yang Tuhan tinggalkan dalam hidup kita, termasuk segala ciptaannya ditinggalkan bagi kita untuk kita kelola, untuk kita kembangkan, untuk kita kerjakan, untuk semakin bertambah-tambah menghasilkan. Tetapi kalau hanya itu yang ditinggalkan Tuhan, tanpa ada damai, hidup ini tidak akan pernah tenang. Justru akan semakin mengalami kegelisahan dan semakin mengalami kegentaran demi kegentaran. Tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang bisa kita kepadanya menyatu, dan Dia menyatu dengan kita yang mau siap menyatu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Teruskan. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Ya, terus. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Katakan amin. Amin. Oh, luar biasa ini, saudaraku. Apa yang kuberikan kepadamu, apa yang kuberikan kepadamu tidak
tidak sama seperti yang diberikan oleh dunia. Saudara, jadi kita patut saudaraku harus semakin senang mendekat dengan Tuhan, semakin senang mendekat dengan Tuhan. Supaya apa? Supaya damainya semakin mendekat dengan kita, supaya damainya semakin melekat dengan kita, supaya sejahteranya semakin melekat dengan kita, supaya rohnya semakin menyatu dengan kita. Satu lagi dalam Yeremia pasal 33. Bacakan. Yeremia pasal 33 ayat 6. Baca dulu. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka, dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Nah, perhatikan. Banyak sekali di sini Tuhan kerjakan dalam hidup kita kalau kita hidup siap untuk dibenarkan oleh Tuhan sesuai dengan tema kita. Saudara, kalau kita melihat dalam kitab Yeremia ini, Israel yang banyak berontak, Yehuda yang banyak berontak, tapi orang yang berontak mau siap mau dibenarkan Tuhan tentu melalui proses-proses yang Tuhan mau, apa yang mereka mau hilangkan dari hidup mereka, apa yang mereka buang dari hidup mereka, dan mereka siap untuk itu. Nah, kita lihat di sini Tuhan kerjakan pemulihan demi pemulihan, pemulihan demi pemulihan. Setelah dipulihkan, ada damai sejahtera, berlimpah-limpah, berlimpah-limpah, berlimpah-limpah. Ayat yang ke-9 loncat. Dan kota ini akan menjadi pokok kegirangan. Wah, dulu kota itu menjadi kota yang kacau. Yerusalem, sampai Yesus menangis di perjanjian baru. Dia menangis untuk Yerusalem. Putri-putri Yerusalem dia tangisi, karena seperti anak ayam kehilangan induknya. Itulah yang terjadi. Kerinduan Yesus mau Yerusalem, putri-putri Sion, Israel, Yehuda mau dipulihkan. Kalau mau siap untuk dibenarkan, Tuhan mau memulihkan dan sekaligus memberikan damai sejahteranya berlimpah-limpah. Di ayat 9 ini luar biasa, saudara-saudara. Coba ulang sekali lagi. Dan kota ini akan menjadi pokok kegirangan. Sehingga kota itu yang dulunya menjadi kota yang menyakiti hati Tuhan, yang tidak menyenangkan hati Tuhan, tapi setelah mereka siap menerima pembenaran, pembentukan dari Tuhan, saudara-saudara, kota itu menjadi kota apa? Kegirangan. Apa? Kegirangan. Kegirangan. Luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Bukan kota perkabungan lagi, tapi kota kegirangan. Putri-putri Yerusalem bergirang-girang memuji-muji Tuhan. Putri-putri Yerusalem bersenang-senang mengagungkan Tuhan. Karena apa? Terjadi pemulihan, ada damai sejahtera yang berlimpah-limpah Tuhan kerjakan. Selain kegirangan apa lagi? Ternama. Ternama. Wah, saudara-saudaraku. Apa lagi? Terpuji. Terpuji. Nah, luar biasa. Apa lagi? Dan terhormat bagiku di depan segala bangsa di bumi yang telah Oh, mendengar. luar biasa. Terhormat di seluruh segala bangsa. Hebat. Ini bisa.
terjadi dalam hidup kita lewat kelimpahan damai sejahtera yang Tuhan kerjakan. Ternama, hormat, terpuji, bukan karena cari nama, bukan karena cari dipuji-puji, bukan karena cari untuk dihormati, tapi Tuhan sendiri yang mengerjakan itu semua lewat damai sejahteranya yang bekerja dalam hidup kita. Bisa menjadi kota yang terhormat, kota yang tenang, terpuji, terhormat. Itu poin kita yang pertama. Kalau sudah dibenarkan oleh Tuhan, pertama hidupnya damai sejahtera dengan Allah. Yang kedua, kalau dia siap dibenarkan oleh Tuhan, ada jalan berkat terbuka bagi dia. Ada jalan berkat terbuka bagi kita. Kita mau Tuhan buka jalan bagi kita. Amin. Saya katakan Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan yang membuka jalan, tidak ada yang bisa begitu. Kita berjalan di situ, kita bekerja di situ, beraktivitas di situ, lalu berkat terjadi. Kalau Tuhan buka jalan. Di ayat yang kedua bagian A, ayat pokok kita ini Ibrani pasal yang kelima ini, bagian A, perhatikan. Dan oleh Dia, perhatikan, oleh Dia, oleh Yesus, kita juga beroleh jalan masuk. Sekali lagi saya baca, oleh Yesus kita juga beroleh jalan masuk. Oleh iman, karena iman, ya, oleh iman, karena iman kepada kasih karunia ini. Tentu hebat hidup kita ini kalau mau dibenarkan Tuhan, kita semakin menyatu dengan Tuhan, Tuhan membenarkan, semakin menyatu dengan Tuhan, Tuhan membenarkan, semakin menyatu dengan Tuhan, Tuhan membenarkan. Lalu Tuhan mengerjakan, Tuhan membuka jalan berkah. Nah ini saudara, saya nggak bisa tuturkan satu persatu jalan berkat itu, tapi cukup banyak. Ya, cukup banyak. Tapi yang jelas Tuhan sedang buka jalan masuk. Nah ini saudara, kalau Tuhan buka jalan masuk, kita tidak mau masuk, bukan salah Tuhan lagi. Bukan salah Tuhan lagi, saudara. Tuhan sudah buka jalan masuk untuk kita, tapi kita tidak mau, tidak siap. Jangan salahkan Tuhan. Kita yang salah, kita nggak mau masuk. Nah, saya catat di sini,
Inilah hasil karena pembenaran iman lewat pekerjaan firman Allah. Ya, sekali lagi saya katakan, inilah hasil karena pembenaran iman lewat firman Allah. Jalan berkat kebenaran terbuka. Ya, jalan berkat kebenaran terbuka. Jadi jalan berkat kebenaran terbuka. Yohanes menangis dan menangis dan menangis dan menangis di kitab Wahyu. Karena dia melihat kitab itu, dia melihat kebenaran kita suci itu masih termeterai, masih tertutup. Dia menangis, dia bergumul dan bergumul menangis. Supaya apa? Supaya Tuhan buka jalan kebenaran, rahasia kebenaran ini. Saya juga sebagai hamba Tuhan, saya tidak bisa berkata-kata dengan hanya pengetahuan saya, dengan hanya akal budi saya ini. Terbatas semua, terbatas semua, terbatas semua. Tapi untuk bisa membuka jalan kebenaran ini, firman Allah yang termeterai itu, saya harus duduk mendekat dengan Tuhan dan menangis seperti Yohanes. Punya kerinduan, Tuhan, bukakan rahasia firman, bukakan rahasia firman untuk mencari kebutuhan sidang jemaat-Mu Tuhan. Dan waktu berdoa semakin melekat dengan Tuhan, pelan-pelan Tuhan singkapkan rahasia kebenaran firman Allah yang termeterai menjadi terbuka. Ini saudara, yang termeterai itu menjadi terbuka. Jalan berkat kebenaran terbuka, jalan berkat kehidupan juga terbuka, jalan berkat juga kehidupan terbuka, jalan berkat keselamatan juga terbuka. Ini kalau Tuhan yang sedang membuka dan Tuhan suruh masuk. Nah, kalau Tuhan sudah masuk, kita tidak masuk, salah sendiri. Salah sendiri, saudara. Ada yang tidak? Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus namanya. Dan kita berjalan karena dia jalan kebenaran, saudara. Di Yohanes pasal 14, ya, Yohanes pasal 14, tidak usah kita baca ya, catat saja. Yohanes pasal yang ke-14 ayat 6, di situ katakan, akulah jalan kebenaran, aku jalan hidup, bahkan aku jalan keselamatan itu juga. Ya. Nah, yang ketiga, saudara, yang saya mau sampaikan kepada kita, kalau hidup kita siap dibenarkan oleh Tuhan. Yang ketiga, hidup kita kuat dalam pengharapan. Ya, ini yang ketiga. Kalau hidup saudara siap dibenarkan oleh Tuhan, hidup kita kuat dalam pengharapan. Orang yang kuat dalam pengharapan mampu bermegah dalam kesengsaraan.
Ini saudara. Orang yang kuat dalam pengharapan mampu bermegah dalam kesengsaraan. Tapi kalau nggak kuat dalam pengharapan, dia akan tergilas dan terbawa arus oleh kesengsaraan. Mari saya dulu kita baca bersama ayat ini, saudaraku. Dari kitab Roma, ayat pokok kita ini, pasal yang kelima ini, kita baca mulai dari ayat 2b sampai ayat 3. Mari kita baca dengan mantap. Ayat 2b sampai ayat yang ketiga. 1, 2, 3. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam harapan akan menerima kemuliaan Allah. Ayat 3. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan keteguhan. Di ayat yang kedua bagian B dikatakan kita berdiri. Berdiri bukan tumbang. Berdiri bukan goyah. Berdiri bukan jatuh. Tapi berdiri tegak. Kenapa bisa? Karena kuat dalam pengharapannya kepada Tuhan. Sengsara datang, tapi dia kuat berdiri karena ada pengharapannya di dalam Yesus Kristus yang senantiasa tetap membenarkan hidupnya, dan dia siap dibenarkan dalam kesengsaraan itu. Siap dibenarkan dalam kesengsaraan. Makanya dia kuat dalam pengharapan. Dia dapat juga bermegah dalam kesengsaraan. Dia dapat juga bertekun dalam kesengsaraan. Hebat, saudara. Kitab Roma ini banyak berbicara tentang iman. Tapi iman yang mengalami pembentukan proses di dalam pengharapan yang kuat kepada Allah, kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kenapa kuat? Tadi pertama ada damai sejahtera. Kedua, jalan semakin terbuka untuk masuk. Lalu kuat terus berpengharapan kepada Tuhan. Apa yang membuat kuat? Firman dalam pengharapannya kepada Tuhan. Untuk mengakhiri khotbah saya ingin kita sama-sama baca bersama ayat Keluaran pasal yang ke-26. Keluaran pasal 26. Kita baca ayat yang ke-15 bersama-sama. Nanti juga kita baca Keluaran mundur ke pasal 25 ayat 10 sampai ayat 11. Kita baca ayat 15 dalam Keluaran pasal 26. 1, 2, 3. Iya. Haruslah engkau membuat untuk kemah suci papan dari kayu penaga yang berdiri tegak. Pasal 25 ayatnya yang ayat 10 sampai ayat yang ke-11. Haruslah mereka membuat tabut dari kayu penaga 2,5 hasta panjangnya, 1,5 hasta lebarnya, dan 1,5
dari dalam dan dari luar engkau harus menyalutnya, dan di atasnya harus kau buat bingkai emas sekelilingnya. Saudara, saya mau sedikit sampaikan pengertian dasar. Di situ anjuran yang sangat ditekankan harus membuat kemah suci, bait suci dari apa? Kayu penaga. Ini gambaran hidup kita. Kayu penaga. Ini gambaran hidup kita. Sebab kemah suci yang sesungguhnya adalah hidup kita. Ya. Jadi kayu penaga itu tidak akan pernah bisa kuat. Hidup saudara tidak akan pernah bisa kuat dalam pengharapan tanpa disalut. Dengan apa disalut? Emas murni. Itulah firman kebenaran. Emas murni adalah firman kebenaran. Jadi kalau hidup kita mau dipakai oleh Tuhan menjadi kemah suci, bait sucinya, kita ini yang gambaran kayu penaga yang rapuh, tidak kuat. Siapkan hidupmu untuk menerima salutan. Salutan emas yang murni. Itulah firman Allah. Sebab kalau sudah disalut bukan hanya dari dalam. Perhatikan ayat tadi yang kita baca ini di pasal yang ke-25 itu ayat 11, bukan hanya dari dalam, bukan hanya dari luar, tapi luar dan dalam. Hidup kita ini harus disalut sampai sekelilingnya dikatakan. Artinya dari atas kepala kita sampai telapak kaki kita harus menerima salutan emas yang murni. Itulah firman. Itu yang membuat tegak berdiri. Itu membuat kuat dalam pengharapan. Haleluya. Mari share kita sama-sama bantu semua. Kita mau datang kepada Tuhan. Biar kita semua berkata, Tuhan, aku siap mau dibenarkan oleh Tuhan. Supaya kita mengalami damai sejahtera yang dari Allah. Supaya kita juga mengalami jalan berkat terbuka atas hidup kita. Supaya kita juga bisa mengalami kehidupan kita kuat dan kuat dalam pengharapan. Haleluya. Tuhan, Kaulah pengharapan. Haleluya. Biar kita angkat pujian dengan sungguh-sungguh. Biarlah harapan kita. Oh.
Tuhan yang cinta kita, Tuhan yang cinta saudara, Tuhan yang mengasihi kita, Tuhan yang mengasihi saudara. Karena cintanya dan kasihnya Dia mau membela kita. Nah sekarang buka hatimu, kita harus siap, kita harus siap supaya kita mengalami damai sejahtera. Jalan terbuka, kita kuat dalam pengharapan. Mari dengan sungguh-sungguh kita mengangkat pujian kita kepada Tuhan. Adakah di antara saudara Bapak Ibu yang mungkin sangat membutuhkan papangan doa? Mari silakan maju ke depan. Saya mau berdoa untuk saudara. Katakan Tuhan,
Tuhan Allah Maha Esa. Haleluya. Hidup kami ini bagaikan kayu penaga. Hidup kami ini bagaikan kayu penaga Tuhan. Sebagai papan-papan jenang, sebagai tiang-tiang untuk pembangunan kemah suci. Dan itulah gambaran hidup kami. Kayu itu rapuh, kayu itu tak kuat. Kami butuh pendalutan dengan emas yang murni. Inilah firman Allah yang akan semakin memurnikan hidup kami. Haleluya. Puji Tuhan. Ini hidup kami semua. Ini hidup sedang jemaatmu. Mereka mempersiapkan hidup mereka untuk dibenarkan Tuhan. Diberkati kaum bapak, diberkati kaum ibu, diberkati pemuda remaja, diberkati anak-anak dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan semua pelayan-pelayan yang ambil bagian melayani itu lewat pujian, siar, tim musik semua diberkati oleh Tuhan sampai mengalir kepada pemberitaan firman. Terima kasih Bapak, terima kasih, terpuji Tuhan Allah besar. Engkau jawaban di atas setiap kehidupan. Yang sakit juga akan bisa semakin mengalami pemulihan. Pemulihan demi pemulihan terjadi. Kesembuhan demi kesembuhan juga terjadi. Haleluya, haleluya. Karena ada damai sejahtera yang berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan. Yang lemah mendapat kekuatan sampai kuat dalam pengharapan kepada Yesus. Puji Tuhan, kami bangga Tuhan memiliki Allah yang seperti itu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkanlah segenap seluruh kehidupan kami di dalam kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin. Silakan.